Sonora FM, part of KG Radio Network. Nah, Halo, ini dia. sahabat Halo, Sonora. Assalamualaikum. Selamat sore Mas Waalaikumsalam Obin. warahmatullahi. Sore Grace, sore sahabat Sonora. Hai, lagi di Hai, mana Mas? lagi di dalam mobil lah, biar tenang suaranya. Gimana nih sahabat Sonora? Gimana kabarnya sahabat Sonora? Asik, ya ampun. Masih penyiar banget ya, masih berasa penyiar banget ya. Amin, 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 amin. Nah, saya sudah terhubung sama Obin Robin nih, sahabat Sonora di Instagram kami @sonora_Semarang. Jadi, sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol karena Mas Obin ini kan salah satu MC senior lah ya. Bahkan saya SD Waduh, pun dia udah ada di dunia broadcast. Bener ya? Mas Obin wow, mulai di dunia broadcast dari tahun berapa sih, Mas? kalau siaran sih tahun 99 kelas 5 SD ya, karena waktu itu nggak ada penyiar kecil, jadi waktu itu dipaksa sama Armau Maya saya jadi penyiar. Jadi awalnya kelas 5 SD. Awalnya dari kelas 5 SD tuh. Dia kelas 5 SD 99, saya masih 3 tahun. Saya 3 tahun, dia Wow. 5 SD udah jadi penyiar. Karena ya itu, karena dulu waktu saya SD, Mas Obin ini udah siaran di salah satu radio swasta di Semarang ya. Bener ya Mas ya? Yap, benar banget. Tahun Nah, tapi 2006 2000, mulai aktif lagi. 2006. Oke, nah tapi mungkin buat sahabat sonora yang kelahiran 2000 ke sini ya, 2001, 2002, Oke. mungkin kurang familiar. Tahu pasti tahu, tapi mungkin kurang familiar sama mungkin sejarahnya. Boleh dong Mas Obi diceritain dari awal mula gimana kok bisa terjun di dunia broadcasting dari tahun 99 tuh sampai 2021 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman sahabat Sonora ya. Jadi saya tuh dijebak orang tua ya untuk siaran. Kelas 5 SD saya dipaksa waktu itu karena nggak ada penyiar kecil. Akhirnya sampailah sebulan siaran, sebulan kemudian banyak pendengar yang datang ke radio hingga akhirnya kelas 6 SD itu tahun kedua siaran sebagai penyiar kecil. Itu ada jumpa fans di Tijomoyo. Tijomoyo, di Bonbin Tijomoyo kan itu kan. Nah, ada Oke. sekitar ratusan anak-anak itu pada nungguin Kak Obin mana gitu kan. Akhirnya sampailah saya keluar panggung. Ini dia Kak Obin. Begitu keluar panggung, Mama Kak Obinnya kok hitam gitu. Wah. Oh, serius? Jadi setelah itu agak sedikit trauma ya. Trauma untuk ke panggung atau ke siaran lagi. Akhirnya ya udah, saya berhenti siaran, vakum gitu lah ya. Kelas 6 SD saya nggak mau siaran lagi. Semua pada ketawa semua. Mulai siaran lagi kelas 2 SMA. Nah, kelas 2 SMA pun juga dipaksa sebenarnya karena nggak ada penyiar remaja waktu itu. Oke. Jadi semuanya dipaksa dan akhirnya dipaksa-paksain ya jadilah hari ini gitu. Oke, dipaksa berarti sebenarnya awalnya keinginan orang tua. Iya, keinginan orang tua. Awal banget yang kelas 5 SD itu. Yang kelas 2 SMA karena nggak ada orang lagi di radio itu. Radio tempat mama saya kerja, almarhum ayah saya pertama kali karir di Semarang. Jadi ya bismillah lah coba aja. Ternyata malah keterusan gitu. Oke, oh, berarti dulu sebenarnya di radio tempat mamanya Mas Obin kerja ya, betul ya? Iya, awalnya di situ. Nah, berarti Dan alhamdulillah. kalau dari orang tua sendiri, kalau dari mama, dari papa juga sebenarnya di dunia broadcasting juga tuh. Enggak, kalau kakak lagi. Kalau ayah saya marketing radio dulu. Mm-mm. Kalau mama saya bagian ya administrasi lah. Ah, oke, malah justru nggak ada yang jadi penyiarnya ya? Nggak ada. Nggak Mungkin ada, nggak bisa, oke. belum jago ngomong juga sampai sekarang. Cuma diem-diem Oke, aja. oke, berarti waktu SMA itu yang 2006 itu ya, bener ya? 2006 kelas 2 SMA itu benar-benar yang lainnya ekskul, anak basket dan lain-lain keren-keren. Saya penyiar waktu itu, siaran dipandang sebelah mata, dikatain ini mau jadi apa penyiar. Terus 2 bulan siaran, tahu nggak sih Obin sekarang siaran radio gini. Salamnya buat Obin semua, hampir semua SMA tuh salamnya buat Obin semua gitu. Wow, ternyata memang besar banget peran radio gitu loh. Sampai akhirnya 2011 saya mulai ikut stand up komedi itu kan. Wah, itu makin parah lagi, Grace. Makin parah lagi. Anak-anak SMA 1, SMA 3 itu waktu saya masuk ke sana gitu kan, Kak Obin gitu sampai bener-bener yang wow. Bahkan saya nggak pernah nyangka Semansa itu ketuanya Obin Nation tuh dari Semansa, Grace. Oh iya, aku ingat Wow. ada fansnya Mas Obin itu namanya Obin Nation ya, bener ya? Iya, itu anak Semansa saya sampai, kamu sekolah di mana, Dek? Semansa Sukun maksudnya.
Maksudnya SMA Marwo kan. Atau Semansa Bangkong itu Sula. Enggak, Semansa Semarang. Sula. Oh. Wah, serius Semansa Semarang. Wah, saya sampai kaget sendiri waktu itu. Dan ya memang radio memang luar biasa saat itu, benar-benar wow. Sampai SMA 3 pun saya juga nggak nyangka. Begitu saya naik panggung tuh semua pada wah Tobin gitu-gitu. Waktu stand up tuh. Wow. Pada apalagi 2011 itu stand up lagi awal-awalnya ya, Ya, awal-awalnya lagi awal-awal. boom ya. Oke, baik. Oke, berarti dari 2006 itu Mas Obin sudah di Semarang. Kan Mas Obin asli Salatiga nih, Udah. ya kan? Enggak. Iya kan? Saya lahir di Bekasi. Oke. Mama saya dapat nikah lagi sama orang Salatiga, begitu ceritanya. Oke. Berarti langsung ketika berkarir 2006 itu langsung di Semarang ya? Iya, di Semarang, masih di Semarang itu. Dari kelas 5 SD udah di Semarang. Udah di Semarang. Oke. Kak Obin, kamu makin tampan aja tuh, ada yang komen. Yang komen pasti Oke. pasti kesepian tuh, pasti kesepian, ya kan? Belum nikah pasti itu. Aduh, astaga. Oke, baik. Nah, 2006 sampai berarti terakhir siaran tahun berapa sih, Mas Obin? 2018 itu karena dikeluarin, Grace. Serius, Oke. Grace. Terlalu jujur. Karena waktu itu saya izin siaran kan, waktu itu ada tawaran jadi host TV nasional, ya harus keluar pulau kan, jadi mau nggak mau harus izin dan ya nggak di ACC, you know lah. Ya, oke, isi ya. Jadi ya. karena terlalu sering izin waktu itu kan, ada MC alhamdulillah, terus ada tawaran host itu 4 hari, gimana Bin, bisa nggak 4 hari cuti? Wah, akhirnya ngomong lah sama bos. Ya udah, akhirnya ya mau nggak mau mengundurkan diri dari siaran radio gitu. Oke, harus memilih sih ya soalnya ya, di salah satunya itu ya. Semua Oke, tentang pilihan. Oke, betul. Nah, aku ingat banget Mas Obin itu pernah di salah satu, jadi presenter tamu kalau nggak salah, di salah satu di TV nasional. Betul ya, itu tahun berapa sih, Mas? Itu tahun 2012, Grace. Itu waktu bulan Ramadan. Jadi waktu itu benar-benar perjuangan banget. Saya datang jam 5 habis sahur langsung ke lokasinya tuh di Kebon Jeruk. Sana sama penonton lalalai gitu. Jadi penontonnya itu udah pada nungguin di musolanya itu, musola atau masjid tempatnya TV itu. Dan dari jam 5 pagi. Akhirnya jam 8 di touch up, di make up, karena saya nggak suka di make up, jadi ya biasa aja formalitas. Waktu itu bareng sama Judika, sama Iqbal Kobo Junior dan teman-temannya itu, mereka di make up sampai tebel-tebel gitu. Saya cuma udahlah gitu, hitam-hitam aja lah. Nah, itu live-nya jam 8:30 dari jam 5 pagi nunggu. Wow, itu perjuangan banget sih. Tapi dari situ bener-bener ngerasain kayak ternyata TV juga luar biasa gitu loh. Sampai betul. follower Twitter tuh nambah jadi 4.000-an pokoknya. Sebelumnya cuma 800 kalau nggak salah. Wow, nah itu Zaman awalnya Twitter, gimana kan? sih kok bisa? Awalnya Betul, kok gimana? bisa tiba-tiba kok di TV, ditawarin di TV gitu? Jadi waktu itu ceritanya teman saya kerja di sana, terus butuh talent, terus ditunjukin lah pro-promo saya sama produsernya si Opa itu, yang alhamdulillah ya udah bawa ke Jakarta aja udah gitu. Ditawarin sebulan Grace, sebenarnya Grace. Ditawarin sebulan, terus waktu itu saya masih loyal sama radio saya yang dulu. Akhirnya saya pilih radio. Itu pilihan yang salah kayak gitu ya. Kalau sebelumnya pilihan yang benar, ini pilihan yang salah ya. Ya karena memang semua ada hikmahnya ya. Mungkin kalau misalnya saya waktu itu ambil sebulan, mungkin sekarang udah jadi presenter TV dan ya mungkin nggak tahu lah kehidupannya gimana gitu. Karena memang kaget Grace, 2012 megang uang sebanyak itu gitu kan. Apalagi dari daerah Semarang ke Jakarta, saya juga sadar belum mumpuni skill saya MC waktu itu. Jadi emang ada hikmahnya. Mungkin kalau misalnya saya ambil sebulan, mungkin malu-maluin lah jatuhnya. Oke. Akhirnya balik ke radio ya? Iya, soalnya gabung sama Raffi Ahmad sama Album Olga kan. Mereka lagi naik-naiknya gitu kan. Oke, sih. Nah, ini dari radio. Radio sempat ke TV juga ya, walaupun mungkin beberapa kali nge-host di TV nasional kayak gitu ya. Nah, yang jadi salah satu personal branding paling kuat dari seorang Robin adalah MC-nya. Sebenarnya kalau nge-MC itu startnya dari mana? Apakah dari pertama kali pas jadi penyiar juga atau justru setelahnya itu?
Jadi awal kali MC 2016 pas di radio itu, 2006 pas di radio itu, D1 radio remaja. Waktu itu ada acara dangdut gitu, dangdut akademi ala-ala Ungaran gitu, terus nggak ada hostnya, ya udah terpaksa host remaja berdandan ala host dangdut, jadi kayak Benigno waktu itu kan, pakai kemeja, kancingnya dibelah gitu. Selamat malam penonton, gitu. Itu pertama kali saya MC itu. Itu baru dapat 3 lagu, terus mati lampu, wow. Panggungnya mati lampu, terus penonton dangdutnya pada marah-marah, mana goyangannya gitu-gitu. Wah, sampai 3 kali mati lampu itu. Wow. Berarti startnya dari acara itu ya, acara kantor ya waktu itu lah ya. Acara kantor, event kantor. Terus ya begitulah awalnya. Wah, parah banget itu. Awalnya dari event kantor. Nah, sampai pada akhirnya bisa mengembangkan diri, maksudnya mengembangkan brand seorang Obin Robin sampai sebesar ini. Bahkan kalau misalnya sahabat Sonora nge-follow Mas Obin, itu dia nge-MC itu nggak cuma di Semarang, nggak cuma di Jawa Tengah, dia sampai keluar pulau beberapa kali kayak gitu kan. Itu gimana sih Mas? Cerita mungkin atau mungkin strugglingnya dan mungkin tips-tips caranya supaya ya yang MC baru bisa lah ngikutin jejaknya Obin gitu. Saya sih tipikal orang yang tidak berekspektasi ya, maksudnya lakukan yang terbaik aja selama ada kesempatan. Misalnya kita dapat kesempatan MC di acara Sweet Seventeen yang cuma 30 orang, ya udah maksa mainin aja. Karena memang dari 30 orang itu akan menyebar kemana-mana. Awalnya saya dulu MC Grace pensi di TBRS, itu dari jam 9 pagi sampai jam 1 atau jam 2 pagi. Which is itu berjam-jam banget kan ya. Nah, dari situ saya kenal sama anak-anak EVA, anak-anak komunikasi, anak-anak semuanya, kampus baru pada ngumpul di situ. Saya hanya niatnya cuma MC aja, menyelesaikan amanahnya, tolong MC ini ya gitu. Walaupun di sana saya cuma dibayar nasi bungkus, tapi saya lakuin yang terbaik saat itu. Dan dari situlah saya dapat job-job pensi sampai dikatain anak-anak media indie itu, Obin si raja MC pensi dan lain-lain. Padahal memang nggak ada niat ke situ, emang dari situ awalnya gitu. Hingga akhirnya mereka panitia itu pada nikah ya kan, akhirnya nyuruh saya jadi MC-nya, teman-temannya pun ada ikut-ikutan saya MC-nya. Jadi sekedar gitu aja. Dan memang saya jadi diri sendiri aja. Pernah kok dikomplain, bahkan beberapa waktu yang lalu juga dikomplain gara-gara saya kebanyakan ngomong sama orang tua yang nikah, itu dikomplain jangan kebanyakan ngomong Mas gitu. Karena memang saya tipikalnya MC kan gitu kan harus ngomong ya. Aneh banget. Iya. Terus Intinya sih ya udah lakuin aja, jangan pernah jadi orang lain, jangan pernah aku pengen jadi kayak Raffi Ahmad, nggak bisa kamu ya silakan dimirip-miripin. Dulu zamannya Gofar Hilman mungkin ya, sebelum Gofar Hilman karena kasus tuh banyak yang pengen jadi Gofar Hilman, akhirnya suaranya skutin gitu, jadi nggak diri sendiri gitu loh. Dan mohon maaf nih, pasti orang susah nginget kamu gitu loh. Saya selalu punya emang saya nggak punya ekspektasi, tapi saya punya impian selalu jadi top of mind. Jadi orang-orang, MC siapa? Obin. Oh, penyiar siapa? Obin gitu. Walaupun agak sedikit muluk-muluk, tapi kalau nggak ada muluk-muluk ya nggak bakal jadi gitu sih. Dan kita harus punya apa ya, batasan. Jangan terlalu cari muka sama WO sama IO, udah biasa aja. Gitu. Yang penting silaturahmi sih ya. Nah, ya. Yap. Semoga sih. Nah, tapi Mas, ini kan udah hampir 2 tahun pandemi ya, betul ya, udah hampir 2 tahun pandemi. Which is seorang MC. Mulai serius nih. Nah, seorang MC itu kan bergantung sama event gitu. Dulu sebelum pandemi biasanya Mas Obin dalam seminggu deh, itu berapa kali event? Bisa dapat berapa event? Minimal 3 sih, Grace. Alhamdulillah minimal 3. Pernah itu malam MC, pagi MC, siang MC, sore MC, malamnya lagi MC pernah gitu juga. Itu wow. Tapi ya pandemi langsung I believe I can fly lah ya. Wow. Nah itu sempat kosong banget Mas, sempat kosong yang benar-benar nggak ada sama sekali, itu sempat. Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan kosong. Sampai Juli akhir baru nge-MC. 5 bulan kosong, ya udah. Alhamdulillahnya ada beberapa online sih, kayak apa namanya, seminar atau bikin iklan, tapi pun itu nggak banyak. Ya bahasa kasarnya seharusnya 2020 tuh udah beli rumah lah ibaratnya gitu lah, tapi ya harus bertahan dulu. Sementara ya rumah keong lah ya. Yang ada dulu lah, dipakai dulu. Oke. Nah, selama pandemi nggak ada job itu kurang lebih 5 bulan lah ya, yang katakanlah kosong, bener-bener kosong gitu ya.
Apa yang dilakuin sama Mas Obin untuk tetap bisa bertahan gitu, strugglingnya tuh? Ya, kalau secara batinia sih lebih banyak ke masjid gitu kan ya. Cuma kalau Hmm. secara pekerjaan, alhamdulillah lebih suka ngedit sekarang. Jadi bisa ngedit video Oh. sendiri, pakai Mm-mm. handphone. Dan Mm-mm. alhamdulillah banyak endorsement dari video gitu sih, Mm-mm. Grace. Yang sebenarnya nggak pernah nyangka. Bahkan saya pas ngedit pun, kok aku jadi editor video ya gitu. Kok kok aku Oke. begini sekarang ya? Tapi ternyata enak juga Mm-mm. gitu loh. Ya Oke. walaupun jadi jadi omongan warga pasti kan ya. Ini orangnya di rumah terus pesugihan ya. Ini orang di rumah terus nganggur nganggur ya gitu. Padahal ini memang ngerjain ngerjain on apa editan itu begitu loh, editan video. Dari situ saya Oke. belajar bahwa oh jadi menekunin satu bidang yang nggak biasa tuh juga menghasilkan gitu. Oke. Jadi istilahnya dalam tanda kutip beralih ke digital ya, Mas ya. Dari Iya, MC itu jadi beralih ke digital semua ya. ya mau nggak mau sih Grace ini pengennya MC saya ya kan. Sebagainya Ya, MC aja gitu. Karena kalau iya misalnya toh. sahabat Sonora ngefollow salah satu akun informasi paling gede di Semarang, pasti tiap hari ada laporan cuaca, kalau nggak laporan lalu lintas dari Mas Obin, dan itu berarti Iya. diedit sendiri ya, Mas ya? Iya, ada sendiri semuanya, Grace. Edit Pakai handphone sendiri, semuanya. VO sendiri, ya kan, ngasih Yap, musik sendiri, luar yap. biasa memang. Oke, oke. Jadi, tapi kalau sudah masuk ke 2021 ini udah mulai banyak lagi kah kalau untuk jobnya? Masih ya kemarin ada PPKM darurat lumayan ngaruh sih, lumayan bikin badai lagi sih. Yang tadinya udah Hmm. mulai membaik ya, wis Mm-mm. harus kena baku hantam lagi lah ibaratnya. Ya sangat-sangat pengaruh sih guys justru guys, karena kondisinya udah mulai berbalik Mm-mm. tiba-tiba harus terhenti lagi tuh, wow, kaget banget sih. Maksudnya Oke. ya Ah, teman-teman juga iya, iya, mau iya. bikin pensi online juga akhirnya ketunda lagi gitu. Betul, 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 betul. Nah, itu gimana Mas? Udah dua kali dapat dalam tanda kutip hantaman atau badai gitu ya. Kalau yang pertama Hmm. bisa diatasi dengan mungkin beralih ke hal lain gitu ya, ngedit video kayak gitu. Kalau yang sekarang ini Mas Obin ngalihinnya atau mengatasinya pakai cara apa lagi nih? Oke, jadi kan saya punya kelas public speaking kan ya, namanya kelas speak itu. Mm-mm, Nah, mm-mm, saya waktu pandemi awal, saya memang mau bikin kelas gitu waktu itu. Dan mm-mm. akhirnya dari 30 lebih peserta jadi mengecut cuma 9 peserta ya. Oke. Terus beberapa kali saya bikin promo, nggak ada yang daftar gitu ibaratnya gitu kan. Tapi ketika parah-parahnya titik terendah itu tiba-tiba ada aja yang daftar gitu loh. Jadi memang Hmm, kalau kamu punya potensi apapun, ya kamu tuangin aja dulu gitu loh. Mungkin saat itu belum rezekinya, memang belum jatahnya aja gitu mm-mm, loh. Tapi suatu saat nanti pasti gitu. Jadi memang kita oke. memang nggak pernah tahu nih usaha kita mana yang menghasilkan. Cuma paling nggak kita harus ngeluarin dulu usahanya gitu. Oke, usaha dulu lah, yang penting ikhtiar dulu ya, tawakal, Hmm. semuanya dilakuin lah sahabat saudara. Nah, ini menarik, tadi Mas Ubin sempat nyebut punya kelas public speaking, namanya ada kelas speak. Boleh dong Mas diceritain itu sebenarnya kelasnya modelnya seperti apa, pembelajarannya kayak apa, atau mungkin kalau misalnya ada yang mau privat boleh nggak kita? Nah, jadi kelas speak itu sebenarnya lebih ke private ya, private public speaking, Hmm, karena banyak peserta yang memang malu untuk ikut bareng. Contohnya kayak CEO, terus hmm, motivator yang nggak mau tampil di depan umum kalau misalnya, oh sama Obin kamu belajarnya gitu pas awal-awal dia. hmm, Sekarang sih dia seneng, maksudnya ini lo yang ngajarin aku dulu gitu. Padahal ya pas awal-awal, hmm. pas jangan posting ya gitu. Terus Oke. beberapa solois juga yang lewat private gitu. Awalnya sih Hmm, karena ya sekali lagi guys dipaksa karena teman-teman tahu, ayo dong bikin kelas dong. Temanku ada yang mau hmm. daftar nih. Padahal waktu itu saya belum buka kelas, tapi ada yang bilang temanku mau daftar nih. Oke. Daftar opo gitu. Public speakingmu tuh. Aduh, saya belum siap gitu. Udahlah, buka aja dulu ya. Udah akhirnya buka tanpa nggak tahu Hmm, harganya berapa ya udah buka dulu. Begitu selesai 3 oke. kali kelas baru aduh bayar berapa ya? Bingung. Karena memang emang saya orangnya memang kadang yang penting jalanin dulu gitu loh. Hmm, Kalau hmm, terlalu hmm. siap gitu kan terlalu siap malah nggak jadi gitu. Tapi kalau Hmm, hmm. ketika adanya ini, ayo malah jadi ibaratnya gitu sih guys. Awalnya Oke, begitu. berarti kalau kalau sekarang masih tetap buka kelas kah? Atau Masih lagi stop dulu? masih 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 ya? masih masih banget Itu private. online atau offline, Mas?
Online dan offline tergantung Online kebutuhannya. dan Kemarin juga offline. ada yang dari Jepang ya, dia Mm-mm. S3 di Jepang, dia ternyata ya itu teman-teman, S3 pun belum menjamin kamu sudah cakap dalam public speaking gitu loh. Dia bener-bener Mm-mm. ingin menjadi dokter yang jago public speaking, jadinya ya udah lewat online dan alhamdulillah lancar 2 kali, udah berubah lah. Terus dia sekarang bikin podcast gitu, wow. Saya aja Oke, nggak punya wow. podcast. Terus abis itu Oke. kemarin terakhir orang Jakarta yang kerja di Tarakan itu kan, jadi online. Mm-mm. Seperti itu sih, Grace. Oke, berarti bisa ya kalau misalnya sahabat Sonora. Kalau saya sih rekomen sih sama Oke. siapa sih? MC, penyiar Yap. iya, host Ya dulu. iya gitu, ya kan? Nggak pengen ngerambah ke YouTube, Mas? Duh, banyak banget yang bilangin sih. Cuma ya sekali lagi, Grace, kalau video editing biasa kan bisa sendiri kan. Tapi kalau misalnya Mm-mm. YouTube tuh memang harus punya tim, Grace. Tim editing, Oke. terus tim desain ibaratnya gitulah. Dan Mm-mm. sebenarnya pengen, Grace, cuma ya doain aja lah. Semoga tahun ini Doain aja. kebeli kamera ya. Amin, Minimal amin. mic dulu karena sebagai public speaking, public speaker ya, Grace ya, kita harus Mm-mm. memaksimalkan mic-nya ya kan nggak sih? Jadi Betul ya ya. doain aja ya. Amin, Doain aja. amin, amin. Dan Oke. semoga Eh, kontennya bermanfaat ya, nggak ngeprank nah, nggak jelas gitu ya. iya. Tapi udah ada gambaran kontennya mau apa gitu? Udah ada banyak banget, Udah ada. udah banyak banget Udah ide, banyak. tapi ya doain aja lah. Kita tunggu ya sahabat saudara ya, semoga tahun inilah bisa tercapai. Amin. Terus kalau saya bilang nggak mau ke YouTube, nah ini yang terakhir, nggak pengen balik siaran lagi nih. Wah, kalau siaran sih enggak, Grace. Enggak. Saya pengen fokus membenahi diri aja lah. Karena Oke. karena memang alhamdulillahnya nih banyak job yang ibaratnya apa ya, sambilan tapi ya bisa dijagain lah ibaratnya gitu. Targetnya sih tahun Berarti ini memang mau bikin YouTube sih tahun ini. kita Yang tunggu ya serius. karya selanjutnya. Yang serius Amin. ya, oke, yang serius ya kita. Nah, terakhir nih Mas Obin, ini kan dalam rangkaian acara ulang tahunnya Sonora Semarang yang ke-12 Oh tahun nih. iya, selamat ulang tahun Kayak gitu 12 kan. Semarang. Mm-mm. Oke, boleh dong mungkin dikasih apa ya? Karena kita kan masih dalam masa pandemi juga gitu. PPKM-nya diperpanjang lagi gitu kan. Boleh dong dikasih semangat buat teman-teman, buat sahabat Sonora yang sekarang ini masih menjalani PPKM gitu di masa Covid seperti ini, dari seorang Obin Robin, silahkan. Oke, buat teman-teman terutama yang orang tuanya bekerja di sekolahan, terutama para penjual makanan ringan di depan sekolahan atau anak-anak yang kerjaannya di daerah kampus, ya kita tahu bahwa ini emang tantangan yang tidak bagus ya. Tapi Betul. yakinlah kalau misalnya memang sudah rezeki pasti udah ditakar dan nggak mungkin ketukar. Mungkin memang ujiannya lebih berat ya, tapi pasti bisa dilewatin untuk yang yakin. Dan semoga aja selalu bisa ngambil hikmah walaupun mungkin kita anggap ini sebagai musibah, terutama teman-teman ibu kantin tuh ya. Wow, dari 2020 bulan Maret sampai sekarang. Semoga bisa ngelewatin semuanya dan semoga nih teman-teman musisi yang sampai jual gitar, yang kemarin juga sambil pengusaha soundman sampai ngejual soundnya, Betul. dan juga ada sound posisi yang sampai jual martabak mini dan lain-lain. Ya memang mungkin ini berat, cuma dari situlah kita tahu bahwa kita punya potensi di kuliner, kita punya potensi di bidang lain, dan semoga ditekunin itu bisa jadi lebih baik. Karena nggak mungkin ada hal yang sia-sia, apalagi kita udah berusaha nih. Apalagi cowok-cowok nih, papa-papa muda nih ya, papa-papa muda pasti semua kerja apalagi diniatin dengan ibadah tuh pasti ada berkahnya. Nggak mungkin nggak, pasti. Semangat aja. Semangat ini aja. Ini ngomong untuk diri sendiri pasti. Oh, ngomong untuk diri sendiri tadi yang terakhir untuk papa-papa muda ya. Semoga lelahnya menjadi berkah, udah gitu aja sih. Amin. Sukses buat Sonora ya. Semoga makin banyak yang bermanfaat ya. Amin. Oke, thank you banget ya Mas Obin udah mau direcokin sore-sorenya ngobrol-ngobrol. Ini udah lama banget nggak ketemu sama Mas Obin, biasa orangnya sibuk. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah dan kurangnya. Semua apapun sebelum-sebelumnya mungkin mohon maaf ya. Terima kasih sekali lagi Sonora. Selamat ulang tahun ke-12.
buat semuanya. Yeay, thank you Mas Obin, sehat-sehat terus. Salam buat Amin, istri, amin, buat amin. anaknya sehat terus. Ya rezekinya Amin, lancar amin, amin. terus Mas Obin. Amin, amin, Sampai amin, ketemu. amin. Assalamualaikum Bye-bye. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. waalaikumsalam. Sonora FM, part of KG Radio Network.